Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik Bu. Semuanya baik ya? Iya Bu. Sehat-sehat? Sehat Bu. Syukurlah. Oke anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi, kita berdoa dulu ya. Ibu meminta salah satu dari teman kalian atau ketua kelas saja ya yang pimpin kita dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. doa selesai. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Maria Lete Koten. Ibu absen dulu ya. Iya Bu. Maria Lete Koten, Ada Bu. Pelestika Inajorin, Hadir Bu. Erlina Tambo, Hadir Bu. Emil, Hadir Bu. semua hadir ya. Iya Bu. Justina belum Bu. Justina sakit. Ada surat sakitnya Justina Kondo? Ada Bu. Ada Bu. Oke, syukurlah. Sekarang Ibu perkenalkan nama dulu. perkenalkan nama ibu dulu ya. Iya Bu. Oke, baik, perkenalkan nama ibu Margareta Livaning Sidili. Di sini ibu membawa mata pelajaran sejarah sosiologi. Oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan lagi? Status Bu. Status? Iya Bu. Oh, status ibu. Status, hobi, alamat tempat tinggal. Status ibu mahasiswa ya. Iya Bu. Nah, hobi ibu tuh nyanyi Iya. sama dance Oke, ya. iya. Bu. Oke, sudah. Nanti dance bareng ya Bu. Oke. Tinggalnya di mana Bu? Ibu tinggalnya di Ciliwung ya. Oke. Iya Bu. Oke. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut Bu. Lanjut Bu. Oke. Sebelum kita mulai materi kita, ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Mata pelajaran kita hari ini tentang apa? Tidak tahu Bu. Tidak tahu Bu. Tidak tahu ya? Iya Bu. Oke. Adik-adik, materi kita hari ini tentang menganalisis kehidupan manusia pada masa lampau untuk kehidupan masa kini. Iya Bu. Oke. Adik-adik, pada tanggal berapakah Indonesia merdeka? Ayo, siapa yang tahu? Pada tanggal berapakah Indonesia merdeka? 17 adik-adik? Agustus. 17 Agustus tahun 1945. Nah, oke. Indonesia merdeka pada tahun pada tahun 1945 ya. Iya Bu. Oke. Setiap kali merayakan 17 Agustus di setiap sekolah, setiap kantor-kantor begitu, ada yang sudah pernah mengikuti lomba-lomba seperti lomba karung, lomba panjat pinang. Sudah pernah Bu. Sudah pernah ya? Iya Bu. Semuanya sudah pernah atau masih ada yang belum? Semuanya sudah Bu. Junjung botol, lari karung, panjat pinang. Oke, itulah adik-adik. Lomba-lomba itu, permainan-permainan itu untuk mencerminkan simbol-simbol kebangsaan negara Indonesia ya. Iya Bu. Oke, sekarang kita masuk dalam pengertian sejarah ya. Iya Bu. Oke, pengertian sejarah. Adik-adik, di sini siapa yang tahu pengertian sejarah apa? Saya Bu. Apa? Polistike?
Pengertian sejarah. Sejarah adalah Sejarah adalah apa, sayang? Tidak ada yang tahu ya? Semuanya tahu? Sela? Tahu Bu. Tidak tahu. Oke. mempelajari tentang masa lalu. Ah, bagus. Yang lain? Pengertian sejarah. Ayo, yang lain. Udah Ayo, Bu, Yang lain. nggak tahu Bu. Tahu, Bu. Oke. Pengertian sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah pada masa lampau pada masa lampau, ya. Iya Bu. Nah, ada lagi? Cukup tidak ada Bu. Tidak ada lagi Bu. Oke. Nah, ada yang tahu kata sejarah berasal dari mana? Berasal dari bahasa Arab Bu, yang artinya sijaratum. Oke, bagus. Yang lain? Oke. Nah, kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya sejaratum, yang berarti pohon. Oke? Oke Bu. Nah, oke. Nah, menurut Herodotus 484 sampai 425 sebelum Masehi, ia mendapat julukan sebagai the father of history. Nah, ia berpendapat bahwa sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, melainkan mengikuti garis lingkaran naik tinggi rendahnya diakibatkan oleh perubahan manusia. Manusia. Oke Bu. Oke, adik-adik. Oke Bu. Lanjut. Aristoteles berpendapat bahwa sejarah merupakan satu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan terus dalam bentuk kronologis. Oke, adik-adik. Nah, kalau Echar dalam bukunya berjudul What is History, berpendapat bahwa sejarah adalah dialog yang tak pernah selesai antara masa sekarang dan masa lampau. Oke, adik-adik. Nah, secara umum sejarah adalah berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli sejarah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa bahwa secara umum pengertian sejarah adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama, peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Masa lampau dalam kehidupan manusia dan sebagai makhluk sosial. Nah, yang kedua, cerita atau kisah atau catatan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan pada masa lampau, yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan atau sumber-sumber sejarah. Yang ketiga itu ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa apa? Pada masa lampau. Oke. Sekarang kita masuk dalam manusia, ya. Oke Bu. Ini Bu papan penghapusnya di sini Bu. Minta deh. Manusia
ada waktu dan juga ada ruang. Oke. Adik-adik, sekarang manusia. Manusia hidup dalam ruang dan waktu. Nah, ada tiga unsur utama dalam kajian sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Yang pertama itu manusia. Adik-adik, ini ya, pertama manusia. Nah, menurut filsuf Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi, manusia adalah hewan berpikir, animals atau rasional. Oleh karenanya, sejarah merupakan gambar tentang cara manusia mempertahankan hidupnya dengan menggunakan akal pikirnya. Nah, adik-adik, seperti apakah sih manusia itu mempertahankan hidupnya? Seperti mencari makan setiap hari Iya. untuk bertahan hidup ke depannya. Yang Dengan lain? cara bekerja. Yang lain? Makasih ya Nona beri tekankan. Yang lain? Lanjut. Oke. Contohnya itu manusia mempertahankan hidup dengan akal pikirnya. Yang pertama, beradaptasi dengan lingkungannya, bernafas, makan dan minum, berproduksi, bergerak, dan beraktivitas. Ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita masuk dalam ruang. Masuk dalam ruang ya, Ya. adik-adik. Coba adik-adik sejenak membayangkan kalau kita berada di dalam sebuah ruangan. Nah, di dalam ruangan pasti di dalam ruangan kelas pasti memiliki beberapa di dalam ruangan kelas. Ruang kelas merupakan salah satu sarana pendidikan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Apabila kita berada di dalam sebuah ruangan kelas itu, maka ruang tersebut tidak hanya terdiri dari lantai saja, yang melainkan ruas panjang dan lebar 2 dimensi. Melainkan ada bagian-bagian lainnya, sebut saja ada ruang, ada dinding kelas, ada plafon, ada langit-langit, dan juga ada isinya, baik berupa apa-apa saja. Kursi, meja, papan tulis, Manusia yang ada di dalam. dan juga manusia. Oke, betul sekali. Nah, di dalam kelas itu pasti ada peralatan-peralatan atau benda-benda ya, seperti meja, kursi, lemari, papan tulis, spidol, penghapus, dan Lain-lain. Oke. Sekarang kita masuk dalam waktu. Ya. Lain-lain. Oke. Sekarang kita masuk dalam waktu. Ya, adik-adik. Iya, Bu. Iya, Bu. Kita masuk dalam waktu. Waktu adalah di setiap rumah biasanya terpasang jam dan juga kalender. Nah, jam merupakan alat untuk mengukur waktu yang lamanya sehari semalam.
Nah, kalau kalau Kalender. kalender adik-adik apa? Untuk apa kalender? Fungsinya apa? Melihat tanggal dan bulan. Yang lainnya? Yang lain? Udah Bu, cukup. Oke. Kalau kalender berisi daftar hari dan bulan dalam setahun. Oke, anak-anak ibu semuanya pintar-pintar ya. Iya Bu. Nah, sekarang kita masuk dalam manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Oke adik-adik. Yang pertama itu perubahan. Perubahan artinya segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan dan selama itu pula terus terjadi perubahan-perubahan. Heraclitus mengatakan pantere, yang artinya tidak ada yang tidak berubah, semuanya mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Prof. menuliskan history is a continuity and change. Sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan berubah. Perubahan tersebut berlangsung dengan lambat, disebut evolusi. Nah, perubahan yang berlangsung dengan cepat dan mendasar disebut dengan revolusi ya. Iya Bu. Oke. Contoh revolusi yang pertama, perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat suku kubu termasuk sangat lambat karena masih mempertahankan mencari makan dengan berburu dan juga meramu. Yang kedua, peralihan penggunaan bahan bakar minyak tanah menjadi gas. Yang ketiga, perubahan dalam mata pencaharian dari zaman purba, yakni berburu dan meramu, sampai zaman modern saat ini. Oke adik-adik semuanya sudah? Sudah Bu. Tidak ada yang mau ditanyakan? Pas Bu. Pas ya? Iya Bu. Iya Bu. Oke, sekarang kita masuk dalam arti penting sejarah untuk kehidupan manusia kini. Yang pertama, memberikan kesadaran waktu. Oke. Kesadaran waktu adalah kesadaran bahwasanya kehidupan dengan segala perubahan, pertumbuhan dan perkembangan terus berjalan melewati waktu. Adanya gerak sejarah, bergerak dari masa silam, bermuara ke masa kini dan berlanjut ke masa depan. Ya adik-adik? Iya Bu. Nah, yang kedua, memberikan teladan yang baik. Mempelajari sejarah khususnya kisah para tokoh yang ditulis dalam biografi atau autobiografi. Memberikan pelajaran yang baik bagi kita sekarang. Itulah sebabnya Ir Soekarno berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan. Ya? Iya Bu. Oke. Yang ketiga, memberikan pelajaran yang baik. Mengatakan bahwa sejarah mendidik kita supaya bertindak bijaksana. Bu. Oke. Yang keempat, memperkokoh rasa kebangsaan, nasionalisme. Suatu bangsa adalah suatu kelompok sosial yang ditinjau dari berbagai segi, memiliki banyak perbedaan. Terbentuknya suatu bangsa disebabkan adanya kesamaan sejarah besar di masa lampau.
Yang kelima, memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa. Yang keenam, sumber inspirasi sejarah berupaya merekam aktivitas manusia pada masa silam. Yang ketujuh, sarana rekreatif. Sumber sejarah dalam kisah seringkali menjadi sumber bacaan yang mengasingkan karena merupakan kisah nyata yang menarik dengan gaya bahasa yang memikat. Oke, sudah semua ya adik-adik? Sudah, Bu. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Pas, Bu. Pas ya? Iya, Bu. Iya, lapar, Bu. Oke, sekarang Ibu bagi kelompok dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sekarang kita kerja kelompok. Ibu bagi dalam kelompok ya. Iya, Bu. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang ya, atau Iya, Bu. 6 orang atau 4 orang ya. Iya, Bu. Oke. Sekarang tulis contoh soal. Iya, Bu. Jelaskan dari manakah asal usul istilah kata sejarah. Ya? Iya, Bu. Ulang, Saya Bu. tulis. Ulang. lagi, Bu. Jelaskan dari manakah asal usul istilah kata sejarah. Ya, sudah? Sudah, Bu. Yang kedua, apa keterkaitan waktu dengan sejarah? Semuanya sudah tulis? Sudah, Bu. Yang ketiga, sudah ya? Baca ulang lagi yang nomor 2, Bu. Nomor 2, apa keterkaitan waktu dengan sejarah? Sudah, Bu. Yang ketiga, apa yang adik-adik ketahui perubahan dalam sejarah? Oke, silakan dikerjakan ya. Iya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Setiap kelompok mewakili 1 orang ya. Iya, Bu. Oke. Silakan dijawab yang kelompok 1. Baik, saya Maria Letekoten mewakili kelompok 1 ingin menjawab nomor 1. Jelaskan dari manakah asal usul istilah kata sejarah. Iya. Dari kelompok kami ingin menjawab asal usul istilah kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab yaitu sijaratu. Itu saja, Bu. Oke. Dari kelompok kami. Dari kelompok 2. Saya, Bu. Saya atas nama saya Silviananda Patondo ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya yaitu, apa keterkaitan waktu dengan sejarah? Nah, konsep waktu menunjukkan kapan terjadinya sejarah tersebut. Jika peristiwa sejarah tidak mungkin terjadi tanpa melewati ruang, begitu pula dengan waktu, Bu. Mungkin itu aja dari kami kelompok 2, Bu. Oke. Yang lainnya? Sama, Bu. Oke. Lanjut nomor 3. Kelompok berapa yang mau jawab? 1, Bu. Oke, lanjut. Saya mewakili kelompok 1. Jawabannya, perubahan sendiri yang dapat merupakan sebuah peristiwa sejarah. Perubahan dapat berupaya bentuk pemerintah, penemuan-penemuan baru, perubahan nilai budaya. Contohnya, perubahan nilai budaya. Film anak Indonesia juga sudah mulai ditinggalkan anak muda zaman sekarang. Sudah tertarik melihat film-film Hollywood dan ada adegannya yang tidak lazim lagi. Itu saja jawaban dari kami kelompok 1, kurang dan lebih kami minta maaf. Oke. Semua jawaban semuanya benar ya? Ya, Bu. Kita berikan aplaus dulu buat adik-adik. Oke. Meluruskan sedikit ya jawaban dari adik-adik tadi. Nah,
asal usul dari kata sejarah berasal dari bahasa Arab yang artinya sejaratum. Ya. Yang kedua, apa keterkaitan waktu dengan sejarah? Konsep waktu menunjukkan kapan terjadinya sejarah tersebut. Jika peristiwa sejarah tidak mungkin terjadi tanpa melewati ruang, begitu pula dengan waktu. Yang ketiga, perubahan dalam sejarah. Perubahan sendiri dapat merupakan sebuah peristiwa sejarah. Perubahan dapat berubah bentuk, pemerintah, penemuan baru, perubahan nilai budaya dan sebagainya. Oke, yang contoh-contoh apa? Coba adik-adik berikan contoh tentang penemuan baru. Apa Contohnya ini HP sekarang kan sudah semakin canggih, kita bisa Oke, betul. kita sudah memakai HP, berbagai macam-macam HP. Oh, betul. Yang lain adik-adik? Laptop yang dulunya masih belum lengkap, sekarang sudah mulai ada yang video call lewat laptop. Oke. Sepertinya contohnya itu seperti kuliah sekolah online, Bu. Bisa bagus, memakai ya. aplikasi Zoom, Google Meet, Classroom. Seperti itu, Bu. Oke, betul sekali. Jadi penemuan baru itu ada penemuan berupa HP, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Oke, mumpung jam kita mau selesai, Ibu simpulkan dulu ya materi kita hari ini. Iya, Bu. Jadi perubahan masa lampau untuk kehidupan masa kini itu semuanya harus melewati manusia, harus melewati waktu, ruang dan waktu, karena manusia dengan sejarah itu sangat berkaitan ya. Iya, Karena kehidupan masa lampau, kehidupan masa kini juga sangat berkaitan, tidak terlepas dari kehidupan manusia dan juga sejarah. Oke, itu saja materi kita hari ini. Sebelum kita akhiri, jangan lupa ya materi-materi Ibu tadi dipelajari ulang ya anak-anak. Iya, Bu. Adik-adik, karena minggu depan Ibu adakan kuis. Ya, minggu depan kita kuis ya. Iya, Bu. Oke. Sebelum kita akhiri materi kita hari ini, Ibu meminta salah satu memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Doa dimulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doa selesai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Ibu akhiri ya. Iya, Bu. Selamat siang semuanya adik-adik. Siang, Bu.